Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi kita pada mata kuliah analisis laporan keuangan Bank Islam, pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kedua kemarin. Ya. Judulnya masih sama, yaitu analisis laporan keuangan Bank Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Nah, jadi maksudnya untuk mengetahui posisi keuangan ini, perusahaan kita itu seperti apa dalam satu periode akuntansi, ya. Keadaan harta perusahaan itu bagaimana? Apakah liquid atau tidak? Ya, liquid itu artinya hartanya itu masih cukup untuk membayar hutang-hutang yang ada pada perusahaan. Nah, di situ terlihat di laporan keuangan. Selanjutnya ada kewajiban. Berapa jumlah besar hutang-hutang kita setelah usaha kita itu berjalan, berapa jumlah hutang kita besarannya. Nah, di situ nampak kewajiban, di kewajiban. Selanjutnya modal kita berapa? Setelah usaha kita berjalan, modal kita bertambahnya berapa? Dari modal awal, nah modal akhirnya berapa penambahannya? Nah, di situ nampak ya, harta kita berapa, hutang kita berapa, dan penambahan modal kita berapa. Nah, nampak di laporan keuangan. Nah, itulah yang namanya dengan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Nah, dengan melihat laporan keuangan perusahaan, kita bisa melihat di mana kelemahan perusahaan kita selama ini. Apakah di penjualannya, atau karena terlalu banyak hutangnya, kan bisa dilihat juga di laporan keuangan tersebut. Nah, jika sudah mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan kita, nah tujuannya kita bisa mengambil keputusan. Langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan-kelemahan kita tersebut, ya, sehingga perusahaan kita berjalan ke depannya lebih baik lagi. Selanjutnya manfaat, ya, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Nah, selain untuk melihat kelemahan-kelemahan apa saja yang kita miliki, yang perusahaan kita miliki, dan untuk kita perbaiki di masa yang akan datang, di laporan keuangan kita juga bisa melihat kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan kita terhadap persaingan kita. Oh, mungkin di laporan keuangan itu tergambar bahwa pemasaran kita itu bagus. Nah, berarti kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan di pemasaran. Nah, dengan begitu kita bisa meningkatkan pemasaran kita, ya, minimal mempertahankan teknik pemasaran kita. Ya. Untung-untung bisa kita tingkatkan teknik pemasaran kita, gitu. Dan sebagainya. Selanjutnya juga tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan ini. Ya, seperti yang saya sebutkan di atas sebelumnya, ya, bahwa untuk mengetahui langkah-langkah apa, ya, perbaikan yang harus kita lakukan
jika kita sudah melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada laporan keuangan saat ini. Nah, kita tentu akan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. Ya. Dengan melihat laporan keuangan, pemilik perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut bisa melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen. Di laporan keuangan bisa terlihat ya, bagaimana penjualan kita dalam setahun, bagaimana penambahan modal kita, bagaimana hutang-hutang kita, ya, berapa hutang yang sudah lunas dan berapa yang masih belum lunas. Nah, terlihat di laporan keuangan. Nah, itu semua menggambarkan kinerja dari manajemen. Ya, jika dari laporan keuangan itu terlihat kinerja manajemennya bagus, ya berarti manajemen ini bisa dipertahankan. Tapi jika dari laporan keuangan tersebut ternyata kinerja manajemennya kurang memuaskan, berarti perlu ada evaluasi, ya, penambahan manajemen atau penukaran manajemen. Ya. Manajemen artinya orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaatnya dan tujuannya adalah dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Nah, jadi dengan laporan keuangan kita bisa melihat bagaimana sih kita dengan pesaing kita. Apakah kita lebih baik dari pesaing kita atau kita malah kurang, ya. Kita tertinggal dari pesaing kita. Nah, kita bisa melihat dari laporan keuangan. Contohnya misalnya pemasaran tadi. Nah, pemasaran kita dalam setahun dengan produk yang sama, contohnya misalnya produk deterjen. Nah, tentu banyak ya pesaing-pesaing kita yang juga memproduksi deterjen. Nah, ternyata deterjen kita pemasarannya dalam setahun hanya contohnya 1000 unit atau 1000 buah deterjen, 1000 bungkus deterjen. Sedangkan pesaing kita bisa menjual sampai 3000 bungkus per tahun. Nah, tentu itu bisa kita lihat, ternyata kita kalah dari pesaing kita gitu. Nah, kita membandingkan, dari mana bisa kita lihat? Dari laporan keuangan. Ya, karena di laporan keuangan juga menggambarkan berapa produk-produk yang kita sudah terjual. Nah, itu bisa kita lihat di laporan keuangan. Nah, kita bisa membandingkan dengan pesaing kita. Tentu kalau kita kalah dari pesaing kita, perlu ada evaluasi untuk perbaikan agar kita tidak tertinggal dengan pesaing kita. Mungkin dengan mengasih diskon atau memperbaiki kemasan, ya, dan sebagainya lah gitu ya. Tujuannya juga untuk pengambilan keputusan, ya. Jadi laporan keuangan ini intinya dari semuanya adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, bagaimana keputusan pemilik perusahaan terhadap perusahaannya, bagaimana keputusan manajemen, ya, untuk meningkatkan perbaikan perusahaannya, ya. Bagaimana keputusan manajemen agar tidak tertinggal dari perusahaan pesaing dan sebagainya. Nah, itu inti dari laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan teknik analisis, ya. Seperti judul mata kuliah kita, ya, analisis laporan keuangan Bank Islam. Ya, sebenarnya analisis laporan keuangan Bank Islam ini tidak jauh berbeda dengan analisis laporan keuangan biasa, ya. Rumusnya sama gitu ya. Hanya nanti item di dalamnya yang berbeda. Nah, bentuk-bentuk dan teknik analisis, ya. Yang pertama, langkah atau prosedur yang dilakukan dalam menganalisis keuangan. Ya, prosedur ya yang dilakukan dalam menganalisis keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Ya, data keuangan itu contohnya apa? Ya, struk, kwitansi, ya, bukti-bukti transaksi jual beli kita. Nah, itu kita kumpulkan. Nah, itu data keuangan. Berapa hutang-hutang kita, berapa sudah harta kita selama setahun, berapa modal kita, berapa pendapatan kita, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan. Itu kita kumpulkan datanya, ya, untuk kita analisis yang kita kumpulkan.
Yang kedua, selanjutnya setelah kita kumpulkan, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Nah, inilah tadi rumus-rumus analisisnya, seperti yang telah dipaparkan pada pertemuan kedua minggu lalu. Ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, dan sebagainya. Nah, data-data keuangan itu kita kumpulkan dan kita masukkan ke rumus-rumus rasio perhitungan analisis laporan keuangan. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, data itu kita masukkan ke rumus-rumus rasio analisis laporan keuangan. Nah, nanti disitulah kita jumpa berapa persen laporan keuangan kita ini ya prospeknya bagaimana. Nah, itu terlihat di analisisnya ya, di analisis laporan keuangan. Baikkah prosesnya atau malah tidak baik prospeknya. Nah, itu terlihat di analisis laporan keuangan. Selanjutnya, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kita laporkan, kita masukkan angka-angka yang sudah ada di laporan keuangan itu ke dalam rumus-rumusnya tadi, rumus analisis laporan keuangannya, seperti rumus rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan sebagainya. Selanjutnya, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Nah, setelah kita mengumpulkan data keuangan, kita masukkan ke rumus-rumus analisis laporan keuangannya. Selanjutnya kita hitung angka-angkanya. Nah, setelah dapat persentasenya berapa, nah kita artikan persentasenya itu apa maksudnya. Kalau 37% maksudnya apa itu? Dapat misalnya nanti 50% itu maksudnya apa? Nah, itu kita artikan, kita interpretasikan. Nah, selanjutnya membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, ada lagi nanti laporan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan kita ini di mana? Posisinya baguskah? Setelah kita melakukan analisis, nah kita akan membuat laporan lagi. Oh, ternyata posisi keuangan kita, keadaan perusahaan kita tidak baik. Nah, itu ada di laporan posisi keuangan. Atau laporannya, setelah masukkan ke rumus angka-angkanya, setelah diinterpretasikan, kita buat laporannya. Oh, ternyata posisi keuangan atau posisi perusahaan kita bagus. Nah, ini ada di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, langkah selanjutnya memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis. Nah, jika hasil analisisnya baik, tentu kita akan merekomendasikan untuk melanjutkan strategi yang sudah kita kerjakan. Atau jika hasil analisisnya tidak baik atau negatif, nah mungkin ada perbaikan strategi ke depannya bagaimana ya, untuk keberlanjutan perusahaan kita. Nah, itu langkah-langkah ya dalam menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai. Ya, yang pertama itu ada analisis vertikal ya, atau statis. Merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Nah, jadi metode vertikal ini maksudnya satu periode laporan keuangan, ya berarti satu periode laporan keuangan itu adalah 1 tahun. Ya, kalau laporan keuangan kita dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember ya, 12 bulan. Nah, berarti yang dianalisis laporan keuangannya ya hanya itu saja. 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Nah, hanya 1 tahun itu saja kita analisis laporan keuangan kita. Nah, itu namanya analisis vertikal. Sedangkan yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Ya, mungkin kita akan membandingkan laporan keuangan kita periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 dengan laporan keuangan
tahun 2020 dan membandingkan juga dengan tahun 2021. Nah, jadi 3 tahun kita bandingkan. Laporan keuangan 2019 dibandingkan dengan laporan keuangan 2020 dan dibandingkan juga dengan laporan keuangan tahun 2021. Nah, itu namanya analisis horizontal. Membandingkan beberapa periode laporan keuangan. Kalau tadi hanya satu periode saja, ya kalau 2021 ya 2021 saja. Nah, ini kalau yang horizontal membandingkan beberapa periode laporan keuangan. Selanjutnya jenis-jenis dan teknik analisis laporan keuangan. Ya, teknik atau jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Ya, seperti tadi disebut analisis horizontal, ya, atau dinamis. Jadi beberapa periode laporan keuangan atau beberapa laporan keuangan, ya. Selanjutnya analisis tren. Selanjutnya analisis persentase per komponen. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan kas. Selanjutnya analisis rasio. Selanjutnya analisis kredit. Selanjutnya analisis laba kotor. Selanjutnya analisis titik pulang pokok atau titik impas atau disebut dengan break even point. Nah, inilah jenis-jenis dan teknik analisis laporan keuangan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya analisis perbandingan antar laporan keuangan. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya. Ya. Slide sebelumnya tadi adalah analisis perbandingan antar laporan keuangan. Nah, ini penjelasannya, ya. Analisis perbandingan antar laporan keuangan itu apa? Adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Nah, ini tadi, ya, yang disebut dengan analisis horizontal atau dinamis tadi. Jadi membandingkan beberapa periode laporan keuangan. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain angka-angka dalam rupiah, angka-angka dalam persentase. Ya, setelah kita masukkan angka-angka dalam rupiah ini ke dalam rumus analisis perbandingan laporan keuangannya, nah akan terdapat persentase-persentasenya, ya. Nah, dari persentase kita bisa melihat dia naik atau turun, nah jumlah rupiahnya gitu. Nah, bisa juga dalam bentuk persentase penurunannya gitu. Nah, kalau kita melihat naik atau turun, nah itu kita bisa menyimpulkan kinerja perusahaan kita bagus atau tidak. Nah, kalau persentase menurun, bagaimana analisisnya, bagaimana interpretasinya. Kalau persentase atau jumlah rupiahnya naik, bagaimana pula interpretasinya. Nah, setelah kita interpretasikan, kita bisa melihat perusahaan kita itu kinerjanya baik atau buruk, gitu ya. Dari melihat jumlah rupiah dan jumlah persentasenya. Selanjutnya yang kedua tadi analisis tren atau tendensi. Analisis tren ini adalah merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Ya. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yang yaitu naik, turun atau tetap, serta beberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Nah, jadi kita melihat misalnya kita ingin menganalisis tren pendapatan kita. Nah, kita bandingkan pendapatan kita tahun 2019, pendapatan 2020, pendapatan 2021. Nah, trennya bagaimana? Nah, naikkah atau turunkah? Nah, kenaikan atau penurunan itu terlihat dari persentase. Nah, itu namanya analisis tren. Atau kita ingin melihat jumlah hutang kita dari tahun ke tahun. Tahun 2019 berapa persentase hutang kita, tahun 2020 berapa persentase hutang kita, tahun 2021 berapa persentase hutang kita. Nah, trennya menaik atau menurun. Nah,
dari melihat menaik atau menurun itu, nah kita bisa menganalisis atau menginterpretasikannya. Nah, itu bagaimana interpretasinya, baikkah atau burukkah gitu ya. Kalau seandainya trennya naik atau trennya turun. Kira-kira seperti itu analisis trennya. Selanjutnya analisis presentasi per komponen. Ya. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam satu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui presentasi investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total aktiva. Jadi persentase per komponen. Jadi misalnya contoh komponen aktiva misalnya. Nah, aktiva itu kan ada kas, pendapatan, ada kas, piutang, peralatan dan sebagainya. Kita ingin melihat persentase aktiva kita dalam bentuk kas. Nah, kas, terhadap total aktiva kita berapa? Nah, persentasenya berapa kas kita terhadap total aktiva? Kas kita kan termasuk aktiva juga. Nah, kita perbandingkan. Nah, persentase kas kita ambil contoh, persentase kas kita terhadap total aktiva kita berapa? Nah, itu contoh ya, contoh analisis persentase per komponen. Atau kita ingin melihat persentase hutang kita terhadap total hutang misalnya. Berapa persentasenya? Itu juga ada di analisis persentase per komponen. Jadi per komponen dilihat dan sebagainya. Selanjutnya untuk mengetahui struktur permodalan. Dan selanjutnya untuk mengetahui komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, misalnya di laporan keuangan itu kita ingin melihat biaya-biaya yang kita keluarkan itu terhadap pendapatan kita. Nah, berapa persentasenya gitu. Apakah 50-50, pendapatan kita 50, pengeluaran kita juga 50 misalnya. Atau malah pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita, atau bagaimana gitu. Nah, itu kita bisa lihat di analisis persentase per komponen. Nah, berapa persen gitu. Biaya yang kita keluarkan terhadap pendapatan yang kita terima itu berapa persen. Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan analisis persentase per komponen. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Analisis ini juga untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab perubahannya modal kerja perusahaan dalam satu periode. Nah, jadi untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Nah, jadi di analisis ya, kita mendapatkan dana itu dari mana ya. Terus kita mengeluarkan dana itu untuk apa saja. Nah, kita analisis dengan analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, kita bisa melihat apakah efektif penggunaan dana kita itu atau tidak. Nah, itu ada di analisis sumber dan penggunaan dana. Apakah sudah efektif dan efisien penggunaan dana yang kita lakukan dengan melihat dari sumber-sumber dana yang kita terima itu dari mana dan kita gunakan kemana. Nah, kita analisis. Nah, apakah sudah efektif atau efisien. Nah, itu bisa dilihat di analisis sumber dan penggunaan dana. Jika penggunaan dana kita itu kurang efisien, ya tentu kita lakukan evaluasi. Ya, mungkin kita salurkan penggunaan dananya untuk hal yang lain misalnya. Nah, itu bisa kita lihat di analisis sumber dan penggunaan dana. Juga untuk mengetahui jumlah modal kerja ya, dan sebab-sebab perubahan modal kerja. Nah, jadi modal usaha kita berapa? Modal usaha kita berapa? Dan setelah usaha kita berjalan, modal kita berubah. Ya, apakah menurun atau malah menaik? Kalau naik, kenaikannya berapa? Ya. Kalau turun, penurunannya berapa?
Nah, tentu kita bisa melihat kalau modal kita menurun setelah usaha kita berjalan, tentu itu kondisi yang tidak baik. Tapi kalau modal kita menaik setelah usaha kita berjalan, nah itu kondisi yang positif. Nah, itu kita bisa lihat di analisis sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam satu periode. Sama seperti yang tadi, penggunaan dana tadi, ya penggunaan kas begitu juga, kurang lebih ya, kas juga sepertinya dana gitu ya. Jadi kita mendapatkan uang kas ini dari mana? Dan kita pakai untuk apa? Nah, setelah sudah efisienkah atau efektifkah penggunaan kas kita itu? Nah, tentu kalau tidak efektif atau tidak efisien, ya kita perbaiki, kita evaluasi. Ya mungkin penggunaan kas yang tidak efisien itu kita tunda dulu, ya kita pakai kasnya untuk hal-hal yang lebih efisien, lebih efektif. Nah, selain itu juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas, ya sama. Kalau tadi berubah modal, ini berubah kas. Ya. Kalau modal kan keseluruhan. Ya. Modal itu ya keseluruhan. Kas, piutang, terus mesin dan sebagainya itu modal. Total aktiva itu ditambah dengan total berapa pendapatan kita itu modal. Sedangkan kas itu ya aktiva saja, uang kas ya. Nah, kita lihat kas kita itu berubahnya berapa jumlah uangnya. Nah, kalau perubahannya positif, bertambah uang kas kita setelah usaha kita berjalan, ya berarti itu kinerja perusahaan kita bagus. Tapi kalau ternyata jumlah kas kita malah minus, nah itu perlu dipertanyakan ya kinerja manajemennya, perlu dipertanyakan strateginya, kok bisa kasnya minus gitu misalnya. Ya, itu bisa dilihat dari analisis sumber dana penggunaan kas. Ya mungkin minus karena tadi ada sumber-sumber kas dan penggunaan uang kasnya tidak dilakukan kepada hal-hal yang efektif dan efisien. Ya, jadi sembarang mengeluarkan uang kas sehingga setelah dianalisis ternyata pengeluarannya itu tidak bagus, tidak efektif, tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan gitu. Nah, itu bisa dilihat di analisis sumber dan penggunaan kas. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan dan laporan laba rugi. Ya. Jadi maksudnya pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan, misalnya aktiva. Ya. Jadi hubungannya aktiva dengan pendapatan bagaimana? Misalnya aktiva kan itu di neraca, pendapatan itu di laba rugi. Nah, rasionya bagaimana hubungannya? Ya, aktiva atau kas dengan pendapatan atau modal dengan pendapatan, rasionya bagaimana? Kan beda posnya, ya modal posnya di aktiva, sedangkan pendapatan posnya di laba rugi. Nah, bagaimana hubungannya antara modal sama pendapatan? Rasionya berapa persen? Nah, itu dilihat di analisis rasio. Ya. Seberapa pengaruhnya pendapatan terhadap penambahan modal kita? Nah, itu bisa dilihat di analisis rasio. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Nah, jadi ini bank yang melakukan analisis kredit. Nah, jika perusahaan ingin melakukan usaha, tidak punya modal, ya dia mungkin akan pergi kepada kreditur. Ya, dalam hal ini krediturnya atau yang meminjamkan uang adalah bank. Nah, bank akan melihat laporan keuangan kita. Ya. Nah, setelah melihat laporan keuangan kita, nah mereka akan menilai perusahaan kita ini layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Nah, untuk melihat layak atau tidaknya perusahaan kita menerima pinjaman, yaitu bank melakukan analisis kredit.
analisis kredit. Nah, sehingga bank bisa mengambil kesimpulan apakah perusahaan kita layak untuk menerima pinjaman atau tidak, atau layak menerima pinjaman tapi tidak banyak misalnya. Misalnya kita mengajukan pinjaman 1 miliar. Nah, setelah bank menganalisis kredit dengan melihat laporan keuangan kita, ternyata bank menilai perusahaan kita hanya layak diberikan pinjaman 500 juta misalnya. Tidak penuh 1 miliar dia pinjamkan. Nah, tujuannya untuk apa dengan analisis kredit ini? Agar hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan bank tidak terjadi. Contohnya piutang yang tidak tertagih. Misalnya bank meminjamkan kita uang. Nah, dengan analisis kredit ya harapannya uang itu kan bisa dikembalikan. Tapi kalau tidak menggunakan analisis kredit, bisa saja kita tidak mampu untuk membayar hutang kita, sehingga bank rugi. Nah, makanya bank tidak mau rugi, makanya bank melakukan analisis kredit agar kita mampu membayar hutang kita. Nah, mungkin bank menilai dengan 500 juta itu perusahaan kita mampu untuk membayar hutang. Tapi kalau dia pinjamkan 1 miliar, bank menilai perusahaan kita tidak akan mampu, makanya dia tidak ingin memberikan 1 miliar, hanya 500 juta. Nah, itu dari mana bisa mengetahuinya? Yaitu dari analisis kredit. Nah, ini perbankan yang melakukan atau kreditur yang melakukannya. Selanjutnya analisis laba kotor. Analisis ini merupakan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut ya antara periode. Nah, jadi jumlah laba kotor kita dari periode 1 ke periode satunya lagi berapa? Nah, laba kotor ini pendapatan kita ya. Setelah dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan, nah berapa itu sisa pendapatan kita? Nah, itu disebut laba kotor. Kalau laba bersih ya kita kurangi dulu dengan pajak. Ya, itu baru namanya laba bersih. Nah, jadi kita lihat 2019 laba kotor kita berapa? Terus 2020 laba kotor kita berapa? Nah, ternyata labanya ada kenaikan misalnya, laba kotornya. Nah, disitulah kita akan melihat apa sebab kenaikan laba kita. Nah, 2019 misalnya laba kita 5 juta, 2020 laba kita menjadi 10 juta. Nah, tentu akan kita tanyakan, kita akan bertanya, kenaikan 5 juta lagi apa sebabnya? Ya. Kok bisa naik laba kita? Nah, itu kita bisa lihat di analisis laba kotor. Nah, selanjutnya analisis titik pulang pokok. Analisis ini merupakan analisis laba keuangan yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk mengetahui jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Nah, dengan analisis titik pulang pokok ini, perusahaan akan menganalisis ya pada kondisi seperti apa ya baru kita bisa melakukan penjualan produk, dan berapa jumlah produk yang akan kita jual, dan berapa harga produk yang harus kita jual sehingga kita tidak mengalami kerugian. Nah, itu adanya di analisis titik pulang pokok. Jadi dengan analisis titik pulang pokok ini perusahaan akan menilai dia, oh ternyata produk kita ini bisa kita jual 1000 per produk misalnya, atau 5.000 per produk. Nah, itu telah dihitung dengan analisis titik pulang pokok. Dengan 5.000 per produk kita jual, dengan kita menjual 1.000 produk dan per produknya misalnya Rp5.000 kita jual, nah kita tidak akan mengalami kerugian. Nah, dari mana tahunya perusahaan? Nah, itu dengan menggunakan analisis titik pulang pokok. Dan juga kita bisa mengetahui, oh dengan dalam sebulan ini kita akan meluncurkan 1.000 produk dan satu produknya harganya 5.000. Dari 5.000 itu kita dapat keuntungan berapa?
Nah, itu juga kita bisa lihat di analisis titik pulang pokok. Jadi intinya analisis titik pulang pokok ini untuk mengetahui ya berapa produk yang bisa kita pasarkan dalam sebulan atau dalam satu periode, berapa harganya yang kira-kira tidak akan membuat kita rugi, malah kita memperoleh keuntungan. Nah, itu analisisnya menggunakan analisis titik pulang pokok. Jadi perusahaan dalam menjual produk tidak sembarangan, ada analisisnya gitu ya. Tujuannya agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya perubahan dalam laporan keuangan neraca untuk satu periode dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi perubahan dalam laporan keuangan neraca penyebabnya yang pertama adanya perolehan aktiva baru. Ya tentu kalau kita membeli aktiva baru, ya tentu neraca kita kan berubah. Jumlah aktiva kita juga bertambah, gitu ya. Atau malah adanya pengurangan aktiva. Ya tentu kalau adanya pengurangan aktiva, misalnya kas kita berkurang, ya jumlah total aktiva kita kan berkurang juga. Seperti misalnya kita punya piutang, nah sudah dilunasi piutangnya, nah tentu jumlah piutang kita sudah berkurang, gitu kan? Nah, atau sudah kita lunasi hutang kita, berarti jumlah hutang kita sudah berkurang, otomatis mempengaruhi jumlah aktiva dan jumlah pasiva yang ada di neraca, gitu ya. Itu bisa merubah ya laporan keuangan. Selanjutnya berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Ya, misalnya berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar ini, aktiva tetap kita apa? Contohnya bangunan. Nah, bangunan itu adalah aktiva tetap. Kenapa dia disebut aktiva tetap? Ya, karena aktivanya itu berubah untuk menjadi uang itu tidak gampang. Istilah gitu bahasanya. Disebut aktiva lancar karena aktiva itu liquid atau mudah untuk berubah menjadi uang. Sedangkan aktiva tetap dia bisa berubah menjadi uang tapi tidak cepat, tidak gampang. Nah, contohnya apa? Aktiva tetap bangunan misalnya. Bangunan yang kita miliki kita jual, nah, laku. Nah, tentu kita mendapatkan uang. Nah, kan sudah berubah dia menjadi uang, menjadi kas. Nah, kas itu termasuk aktiva lancar. Jadi awalnya aktiva tetapnya dalam bentuk gedung atau mesin, kita jual, laku, nah kita menerima duit, menerima uang, nah berubah menjadi kas. Nah, kas itu termasuk aktiva lancar. Jadi berubah dia bentuk dari aktiva tetap menjadi lancar gitu ya. Dari bangunan menjadi uang kas gitu. Nah, tentu berubah juga laporan keuangan neraca kita gitu kan. Tentu di laporan keuangan neraca kita bangunan sudah tak ada lagi. Nah, hilang, tapi kas kita malah bertambah gitu ya. Itu juga penyebab ya perubahan dalam laporan keuangan. Yang keempat, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, tentu semakin bertambah pendapatan kita, ya akan mempengaruhi laba rugi kita. Semakin banyak biaya yang kita keluarkan akan mempengaruhi laba rugi kita juga. Ya, laba rugi itu adalah komponen yang ada dalam laporan keuangan. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan biaya-biaya, ya tentu laba kita berkurang. Tapi semakin sedikit kita mengeluarkan biaya-biaya dan pendapatan kita makin banyak, ya laba kita kan makin banyak. Nah, juga mempengaruhi perubahan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Selanjutnya adanya penambahan atau pengurangan modal. Contoh, perusahaan kita awalnya punya modal 500 juta, nah ada investor nambah lagi 500 juta, nah modal kita jadi bertambah 1 miliar. Nah, tentu laporan keuangan kita yang ada di neraca kan berubah. Yang awalnya modalnya 500 juta sekarang sudah 1 miliar. Tentu total laporan keuangan neraca kita berubah juga jadinya ya. Atau malah dikurangi, awalnya 500 juta
investor menarik modalnya 250 juta. Berarti modal kita jadi 250 juta saja karena sudah ditarik 250 juta lagi. Nah, tentu mengurangi jumlah nilai neraca gitu ya. Berubah lagi nilai neracanya gitu ya. Nah, itu juga salah satu penyebab. Dan perubahan lainnya. Selanjutnya hasil dari analisis perbandingan laporan keuangan. Ya, hasilnya adalah jumlah dananya berapa. Nah, itu ada setelah kita lakukan analisis. Jumlah penurunan dalam rupiahnya berapa. Jumlah kenaikan dalam rupiahnya juga berapa. Kalau perbandingan dalam persentase, persentasenya berapa, kenaikannya atau penurunannya. Kalau perbandingannya dalam bentuk rasio, rasionya berapa, kenaikannya dan penurunannya. Nah, itu hasil dari analisis. Jadi hasil dari analisis ini bisa bentuk uang, berapa rupiah naiknya, berapa rupiah turunnya. Nah, atau dalam persentase berapa persen naiknya, berapa persen turunnya, atau dalam bentuk rasio berapa rasionya, berapa naiknya, berapa turunnya rasionya. Nah, itu bentuk-bentuk hasil dari analisis perbandingan laporan keuangan. Ini contoh rumus ya, analisis tren. Ya. Angka indeks ya, tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar. Ya, tahun pembanding misalnya tahun dasar kita misalnya tahun 2019. Nah, kita ingin melihat tren tahun 2020. Berarti misalnya tahun 2020 dibagi dengan tahun 2019 kali 100%. Itu namanya tren. Maksudnya laporan keuangan kita modal, misalnya kita ingin melihat tren modal atau tren pendapatan. Nah, pendapatan kita tahun 2020 dibagi dengan pendapatan kita tahun 2019 karena kita anggap tahun 2019 sebagai tahun dasarnya kali 100%. Nah, trennya bagaimana? Naik atau turun gitu. Nah, itu berapa persen kenaikannya, berapa persen penurunannya. Nah, itu dia. Kalau kita menggunakan analisis tren atau melihat tren hutang kita. Kalau tahun dasar kita tahun 2019, nah hutang kita tahun 2020 berapa dibagi dengan hutang kita tahun 2019 kali 100%, nah persennya berapa. Nah, naik atau turun trennya, nah, kita bisa lihat. Nah, contoh seperti itu. Selanjutnya analisis persentase per komponen. Contoh per komponen antara komponen piutang dengan total aktiva. Nah, piutang ini kan termasuk aktiva juga. Kas termasuk aktiva, piutang pun juga termasuk aktiva. Nah, kita contoh komponennya adalah yang kita ambil piutang. Nah, piutang dibagi dengan total aktivanya berapa? Kali 100%. Nah, persentasenya berapa? Atau kita ingin mengambil komponennya kas. Nah, kas kita berapa? Dibagikan dengan total aktiva. Ya, total aktiva berarti penambahan antara kas, piutang, peralatan, perlengkapan, tanah, bangunan, nah digabungkan semuanya itu total aktiva namanya. Jadi piutang ya dibagi dengan total aktiva kali 100%, nah persentasenya berapa? Persentasenya tinggi atau turun, rendah misalnya. Itu contoh analisis persentase per komponen. Selanjutnya per komponen juga utang misalnya. Tadi piutang, ini utang. Utang ini adalah laporan keuangan yang terdapat item yang terdapat pada pasipa. Kalau piutang tadi di aktiva, kalau utang ini pasipa. Jadi di neraca itu kan ada aktiva sama dengan utang tambah modal. Nah, aktiva itu adalah harta, sedangkan pasipa itu adalah utang dan tambah modal. Jadi kalau utang itu termasuk pasipa, modal pun termasuk pasipa. Makanya tadi piutang itu termasuk aktiva ya. Sekarang hutang masuk pasipa. Makanya pembagiannya adalah total pasipa. Jadi kita contoh komponen utang misalnya. Nah, utang jangka pendek kita berapa? Totalnya. Nah, dibagikan dengan total pasipa. Berarti total pasipa itu adalah total seluruh hutang kita ditambah dengan total modal kita, jumlahnya berapa. Nah, itulah total pasipa. Nah, jadi hutang jangka pendek kita berapa totalnya, dibagikan dengan total
pasipa kita, yaitu total hutang dan tambah modal. Kali 100%. Nah, persentasenya berapa? Persentasenya tinggi kah atau rendah kah? Nah, itu kita bisa lihat. Nah, nanti dari situlah baru kita analisis. Kalau rendah, bagaimana interpretasinya? Kalau tinggi, bagaimana interpretasinya? Nah, itu kita analisis. Kita artikan, ya. Maksud persentasenya itu apa? Gitu. Selanjutnya, analisis persentase per komponen lagi antara komponen persediaan dengan total aktiva. Nah, jadi persediaan kita berapa? Nah, persediaan ini kan termasuk aktiva juga. Jadi kas, persediaan, piutang, dan sebagainya itu termasuk aktiva. Makanya persediaan dibagikan dengan total aktiva. Total aktiva adalah aktiva lancar tambah aktiva tetap. Nah, berapa totalnya itu total aktiva. Nah, persediaan termasuk komponen yang ada dalam aktiva. Nah, jadi persediaan dibagi dengan total pasipa kali 100%. Nah, persentasenya bagaimana? Tinggi kah? Rendah kah? Nah, setelah dapat persentasenya baru kita interpretasikan. Kita artikan maksud persentasenya itu apa. Selanjutnya, analisis persentase per komponen lagi antara komponen harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Nah, jadi kalau kita menjual produk, ada namanya harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan dibagi dengan total seluruh penjualan bersih kita berapa. Ya, harga pokok penjualan kita berapa per produk, ya. Misalnya kita menjual produk A, harganya 5.000. Nah, modal kita, harga pokok kita adalah 4.000. Untung kita 1.000, kan gitu. Nah, jadi total yang 4.000 itulah dijumlahkan harga pokok penjualan kita. Kalau kita misalnya menjual 10 produk, modalnya 4.000, kita jual 5.000, untung 1.000. Nah, berarti harga pokok penjualannya adalah 4.000 kali 10. Berarti 40.000. Itu harga pokok penjualannya. Nah, total dibagi dengan penjualan bersih kita. Misalnya dari 10 produk itu laku semua. Nah, laku semua berarti harganya kan tadi setelah harga pokok ditambah modal 5.000, ya kan? Nah, 5.000 kali 10 50.000. Nah, jadi harga pokoknya 40.000 dibagi dengan total penjualan bersih kita, misalnya laku semua 50.000 kali 100%, berarti 40.000 dibagi 50.000 kali 100%. Nah, presentasinya berapa? Nah, itu kita interpretasikan, kita artikan. Ya. Baru kita dapat mengetahui kita rugi, kita untung, atau kinerja kita bagus, atau kinerja tidak baik. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ya. Selanjutnya juga yang kelima, antara komponen laba operasional dengan penjualan bersih. Ya. Penjualan item komponen yang terdapat pada laba rugi. Nah, komponen laba yaitu seluruh total laba bersihnya berapa. Jadi laba operasional, laba untung kita berapa dibagikan dengan penjualan bersih kita berapa. Laba ini kan artinya penjualan kita atau pendapatan kita dikurang dengan biaya kita, sisanya berapa pendapatan itu. Nah, itulah laba. Nah, jadi laba itu total tadi pendapatan dikurang biaya tadi, dapat sisa biaya sisa pendapatan kita berapa. Nah, itu laba. Nah, labanya itu kita taruh di atas ini laba. Nah, dibagi dengan penjualannya saja. Penjualan bersih kita berapa totalnya? Nah, dikalikan 100%. Nah, dapat persentasenya berapa. Baru kita interpretasikan persentase itu maksudnya apa. Ya, demikian pemaparan mata kuliah pada pertemuan ketiga ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di aplikasi Beda, ya, belajar daring kita. Ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.